Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Intan Puspita dengan NIM 17035210066. D3 Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya memperketat aturan konservasi hewan liar dan pelanggaran pemeliharaan hewan liar oleh individu. Sebelumnya, apa sih hewan liar itu? Hewan liar merupakan hewan yang hidup bebas di alam baik di perkampungan, hutan, sungai, ataupun di laut. Hewan liar tidak dipelihara manusia, contohnya seperti gajah, harimau, macan, dan ular. Sedangkan konservasi satwa liar sendiri adalah tindakan melindungi spesies yang terancam punah dan hampir punah dengan melestarikan habitat aslinya. Konservasi berarti mencegah pemborosan sumber daya. Konservasi satwa liar dapat didefinisikan sebagai praktik melindungi spesies hewan dan habitatnya. Aktivitas manusia seperti perluasan pertanian, penebangan, dan pemburuan liar biasanya merupakan penyebab terbesar kepunahan flora dan fauna dan hilangnya keanekaragaman hayati. Selama 4 dekade terakhir, aktivitas manusia telah mendorong beberapa spesies hewan mendekati kepunahan dengan perkiraan hilangnya sekitar 10.000 spesies per tahun. Terhitung hilangnya setengah dari populasi satwa liar di dunia, dengan melestarikan satwa liar, kita memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati alam dan spesies luar bisa hidup di dalamnya. Untuk membantu melindungi satwa liar, pentingnya untuk memahami bagaimana spesies berinteraksi dalam ekosistem mereka dan bagaimana mereka dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan dan manusia. Beberapa manfaat konservasi satwa liar yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, melestarikan warisan dan budaya. Manfaat konservasi satwa liar berarti melestarikan warisan dan budaya tradisional. Beberapa tempat dikenal karena flora dan faunanya dalam kaitannya dengan praktik dan cara hidup penduduk asli, yang berarti bahwa kegagalan melestarikan lingkungan akan menyebabkan hilangnya tanah dan warisan asli mereka. Misalnya kucing besar seperti singa, macan tutul, cheetah, dan herbivora seperti gajah dan jerapah sering dikaitkan dengan safari Afrika yang akhir-akhir ini disebut sebagai Afrika ajaib. Contoh lainnya adalah pemandangan migrasi ribuan satwa liar yang berasosiasi dengan ekosistem dataran Serengeti. Dua, perlindungan keanekaragaman hayati dan spesies yang terancam punah. Di hutan, banyak hewan bergantung satu sama lain melalui rantai makanan dan jaringan makanan. Misalnya, hewan karnivora seperti singa, cheetah, dan macan tutul bergantung pada herbivora seperti antelop untuk kelangsungan hidupnya. Jika antelop punah di hutan, efeknya bisa merugikan kelangsungan hidup kucing. Ini juga akan mempengaruhi kelangsungan hidup herbivora lain di hutan karena kucing akan bergantung pada hewan yang tersisa untuk kelangsungan hidup mereka. Yang terdapat sangat mengurangi populasi hewan besar seperti jerapah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk berproduksi. Perlu juga dicatat bahwa kepunahan kucing dapat sangat mempengaruhi populasi pemulung yang bergantung pada kucing untuk makan mereka dan mengurangi populasi rumput dan pohon yang dimakan oleh konsumen primer seperti sayang dan antelop. Yang ketiga, berfungsi sebagai pelestarian untuk generasi mendatang. Jika tindakan konservasi tidak dilakukan, generasi mendatang tidak akan memiliki kesempatan untuk memelihara beberapa satwa liar yang ada saat ini. Begitu banyak satwa liar berkurang pada tingkat yang mengkhawatirkan karena aktivitas manusia dan beberapa macam tutul, amur, gorilla crucifer, badak hitam dan Jawa, penyu sisik, harimau Cina Selatan, terenggiling, dan gajah Sumatera berada di ambang kepunahan. Sebagai contoh, di Kenya beberapa tahun yang lalu, satu-satunya badak putih jantan yang tersisa mati karena usia tua meninggalkan banyak pekerjaan bagi para ilmuwan untuk mencoba mengawetkan air mani untuk digunakan pada beberapa badak betina yang tersisa dalam upaya melestarikan badak putih badak untuk generasi datang. Sederet kasus ditemukan perihal kepemilikan hewan langka di rumah, bukan hanya warga sipil, artis ternama hingga para pejabat pun ada yang mempraktikkan hal ini.
dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi dalam sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jika melanggar, Anda bisa dipidana dan juga wajib membayar denda bernilai ratusan juta rupiah. Untuk hewan langka, peraturannya dipertegaskan kembali pada pasal 21 ayat 2 UU 5 tahun 1990 yang berbunyi, setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati, mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut, atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Hukum yang didapatkan itu berupa sanksi pidana bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 adalah pidana penjara paling lama 5 tahun, denda paling banyak 100 juta. Hal ini dijelaskan dalam pasal 40 ayat 2 UU 5 tahun 1990. Alasan hewan liar tidak boleh dipelihara itu Anda tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka. Memelihara hewan langka dapat mengurangi populasinya. Mereka tidak memiliki emosi seperti manusia. Mereka dapat menyakiti Anda. Anda tidak benar-benar tahu dari mana asalnya. Hewan pun memiliki hak asasi yang harus dihargai oleh manusia. Oleh karena itu, dalam memperingati Hari Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Binatang yang jatuh pada tanggal 15 Oktober. Baik, demikian materi ini saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akan melakukan sesi tanya jawab untuk saudara. Dipersilakan. Menurut Anda, ya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Menurut Anda, seberapa penting hewan liar itu? Baik, menurut saya itu sangat penting. Hewan liar sebagai unsur biotik di ekosistem memiliki peran yang penting dalam menjaga siklus energi. Siklus tersebut dapat digambarkan melalui kebiasaan makan memakan yang dapat dijelaskan melalui rantai makanan atau food chain. Baik, makasih. Pertanyaan yang kedua, kenapa konservasi itu penting diadakan untuk satwa liar? Baik, menurut saya sangat penting karena konservasi satwa liar akan mendorong perkembangbiakan keturunan hewan yang terancam punah, khususnya hewan yang melahirkan dalam jangka waktu yang lama, sehingga terancam lestarinya. Contohnya badak yang masa perkembangbiakannya bisa bertahun-tahun. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, jika saya memaksa atau ingin sekali memelihara hewan liar atau hewan langka, ada nggak syarat-syarat khusus yang harus saya lakukan? Terus apa yang harus saya lakukan untuk mengantisipasi bahaya? Terima kasih. Baik, syarat-syarat jika ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka. Yang pertama, hewan langka yang dimanfaatkan untuk peliharaan atau diperjualbelikan harus didapatkan dari penangkaran, bukan dari alam. Yang kedua, hewan langka yang boleh dimanfaatkan dari penangkaran merupakan kategori F2. Kategori ini merupakan hewan generasi ketiga yang dihasilkan dari penangkaran. Dengan kata lain, hanya cucu dari generasi pertama di tempat penangkaran yang bisa dipelihara atau diperjualbelikan. Hewan langka legal untuk dimanfaatkan setelah
ditangkarkan hanya hewan dengan kategori Appendix 2. Sedangkan hewan langka kategori Appendix 1 walau sudah ditangkarkan tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun karena harus dikonservasi. Hewan langka kategori Appendix 2 adalah hewan langka yang dilindungi di alamnya. Tidak boleh diambil dan dijual apabila keturunannya hewan langka langsung dari alam. Namun, apabila sudah ditangkarkan, maka keturunan generasi ketiga atau F2-nya boleh dimanfaatkan. Contohnya, elang, alap-alap, buaya muara, jalak Bali. Hewan langka Appendix 1 adalah hewan langka yang jumlahnya kurang dari 800 ekor di alam. Meski sudah ditangkarkan, hewan ini tidak boleh dimanfaatkan untuk apapun dan harus tetap kembali ke kawasan konservasi. Contohnya, anoa, badak bercula 1, harimau Sumatera, macan dahan, serta orang utan. Nah, setelah mengetahui syarat-syarat tersebut, masyarakat umum yang ingin memelihara atau memperjualbelikan hewan langka mesti ngurus surat izinnya juga. Nah, itu udah jelas belum? Ada lagi nggak pertanyaannya? Tidak, terima kasih. Sudah cukup jelas jawaban dari Mbak Intan. Terima kasih. Oke, baik. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.